Selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian. Tiba saatnya kita ada di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk ada di dalam pelayanan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, kami bersyukur di dalam persekutuan pagi ini. Kami boleh mendapati kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan saatnya dalam ibadah ini kami hendak melayankan firman Tuhan. Penuhi pikiran dan hati kami dengan roh-Mu agar kami dapat mengerti kehendak-Mu. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari surat Efesus pasal yang kelima. Ayat 15 sampai dengan 21. Surat Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 21, demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang percaya lalu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Bapak Ibu, di era disrupsi ini, apakah nasihat Paulus ini masih relevan? Era disrupsi atau era perubahan besar-besaran yang mengubah tatanan. Kita tahu kan, ini biasanya digunakan di dalam bidang industri. Tetapi perubahan ini tidak saja berpengaruh di bidang industri dan bisnis. Perubahan ini menghisap semua aspek perubahan. Dan tahun 2020 ini begitu terasa. Apalagi pandemi ini semakin mengikat kita, menarik kita untuk ada di dalam perubahan-perubahan. Dalam kamus, disrupsi itu artinya sebuah hal yang tercabut dari akar. Jadi sebuah hal yang tercabut dari akar. Dan memang kita sadar ya, kalau kita renungkan tahun 2020, ketika ada pandemi, perubahan begitu luar biasa. Orang yang dulu beribadah di gereja, di tempat-tempat ibadah, kemudian dikisap, dipaksa harus keluar. Tatanan baru sedemikian rupa terpaksa harus diupayakan. Nah, pertanyaan bagi kita sekalian, masihkah relevan nasihat Paulus ini bagi kita semua? Dalam hal bagaimana kita hidup
beribadah, hidup menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian, kalau kita perhatikan saat ini, pemberitaan Injil itu dapat dilakukan bukan saja dari atau dalam gereja, dari atau dalam mimbar gereja saja. Kita dapat melihat bagaimana orang-orang dengan TikTok memberitakan Injil, menyampaikan lagu pujian, menyampaikan ayat-ayat Alkitab, sangat kreatif, didukung dengan teknologi yang ada. Bagus, luar biasa perkembangannya. Namun di sisi lain, perubahan ini juga kemudian membuat kita ada di dalam keadaan persaingan. Persaingan dalam memberitakan Injil. Ya, kalau kita ikuti siapa yang rajin di YouTube, pasti kemudian berpikir, ini pendeta A, pendeta B, penginjil A, penginjil B, semuanya menyampaikan firman Tuhan bagus, tapi kadang-kadang mereka saling menghujat. Mereka saling meremehkan. Satu dengan yang lain meremehkan. Jelas, ini berbeda dengan kehendak penyebaran firman Tuhan. Belum lagi dalam sisi-sisi kehidupan yang lain. Bagaimana orang berebut mencari kuasa dan mencari pengikut-pengikut. Tidak menghindar juga para pelayan-pelayan Tuhan. Bagaimana mereka berebut pengaruh dari satu gereja ke gereja lain dan seterusnya. Upaya mencari pengikut luar biasa, termasuk di dalamnya bagaimana bukan saja antar agama tetapi juga antar denominasi. Kembali dalam bacaan kita. Ya. LAI dalam bacaan kita memberi judul pasal 5, hidup sebagai anak terang. Dan dalam buku bacaan yang diterbitkan oleh PGI, khotbah ini diberi judul Hikmat dan Kebodohan. Hikmat dan kebodohan. Bagaimana kita bersama-sama dapat belajar hidup seperti orang arif. Saya ulangi lagi bacaan Efesus pasal 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Allah menghendaki kita hidup seperti orang arif di era disrupsi ini. Di era perubahan yang luar biasa ini, Allah menghendaki kita hidup seperti orang arif. Bagaimanakah hidup seperti orang arif? Ada beberapa catatan. Yang pertama, pergunakan waktu. Setiap orang mendapat kesempatan yang sama. 24 jam sehari. Dan tidak bisa diulang lagi. 24 jam sehari tidak bisa diulang lagi. Kalaupun diulang atau masih mendapat kesempatan untuk hari esok, harinya sudah berbeda. Tantangannya jelas juga sudah berbeda. Waktu ini berputar dan tidak terulang. Dalam waktu yang singkat ini 24 jam. Dan mungkin sepanjang hidup kita. Ini akan dipertanggungjawabkan secara kekal. Dalam waktu yang singkat
tetapi pertanggungjawabannya kekal. Contohnya anak sekolah. Kalau anak sekolah tidak belajar disiplin menggunakan waktu, dia tidak bisa akan memperbaiki. Ya ada waktu memperbaiki jika ada. Tetapi kalau sudah terbiasa tidak disiplin, ke depannya juga sulit untuk disiplin dan tertinggallah. Yang kedua berkaitan dengan waktu yang singkat. Paulus juga menasihatkan agar kita mengerti kehendak Tuhan. Dalam waktu yang singkat dan dalam pertanggungjawaban yang kekal, Paulus mengingatkan kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Paulus tahu bahwa mengikuti kehendak Tuhan itu tidak gampang. Tetapi Paulus menasihatkan kepada saya dan kita semua untuk mengikuti kehendak Tuhan. Ya, mengikuti kehendak Tuhan seperti apa? Mengikuti kehendak Tuhan jelas bagaimana kita hidup dalam tuntunan firman Tuhan. Berbisnis atau menjadi karyawan atau menjalani hidup ini harus seturut dengan kehendaknya, yaitu mendatangkan damai sejahtera. Bagaimana kita menyampaikan berita pembebasan yang dilakukan oleh Allah melalui karya-karya kita. Oleh karena itu, hidup bergereja maupun hidup di luar gereja harus seiring sama. Jangan sampai di gereja jadi majelis, jadi orang yang rajin di dalam pelayanan, bahkan juga orang yang takut akan Tuhan, tapi hanya di gereja. Ketika jadi karyawan, kita tidak disiplin. Di rumah, kita menjadi pelaku KDRT. Di kantor, menindas bawahan. Bisnis menghalalkan semua cara. Dualisme dalam hidup. Tuhan tidak menghendaki yang demikian. Hidup seperti orang arif. Yang ketiga adalah menjadikan roh sebagai kendali hidup. Menjadikan roh sebagai kendali hidup. Bukan nafsu atau ambisi semata. Bukan nafsu atau ambisi. Orang yang dikendalikan roh adalah orang yang dapat mengendalikan diri bagaimanapun keadaannya. Bersaing dalam bisnis, ya. Tetapi tidak untuk menyingkirkan orang lain. Ya, ada istilah maju tanpa menyingkirkan orang lain. Menang tanpa kesombongan dan memukul dada. Demikian juga dalam ucapan dan tingkah laku. Hidup dalam kendali roh adalah orang yang bertutur kata, pakai bahasa di sini menyanyikan pujian dan mazmur. Bertutur kata dalam hikmat dan kendali Allah. Saat sukacita, bersukacita tidak berlebihan. Saat berbeda pendapat, menghargai pendapat orang lain dan menyampaikan dengan hormat. Dan saat terpuruk, saat kalah dalam bisnis, saat cita-cita dan harapan tidak sampai terpuruk. Orang hidup dalam kendali roh adalah orang yang tahu bagaimana Allah sebenarnya mengendalikan hidupnya.
Ada sukacita, ada duka cita, ada kegagalan dan keberhasilan yang terus ada. Semua dalam kendali Allah. Sehingga kita merefleksikannya, kita menanggapinya juga dengan sewajarnya. Orang-orang yang hidup dalam kearifan Tuhan atau dalam hikmat Tuhan mampu menempatkan diri bahwasannya semua orang sama di hadapan Tuhan. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Orang-orang di Efesus memiliki karakter-karakter yang berbeda-beda karena latar belakang yang berbeda-beda. Paulus menegaskan kepada mereka untuk mereka hidup seperti apa yang telah Kristus ajarkan. Sehingga cahaya Kristus itu nampak atau terpancar. Ini kita bisa baca pada ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari orang mati dan kamu dan Kristus akan bercahaya atasmu. Orang-orang yang hidup dalam hikmat Tuhan, dalam kearifan, dia akan terus memancarkan cahaya Kristus dimanapun dia berada. Menempatkan diri di tengah-tengah persaingan zaman. Tidak bisa menolak persaingan ini ada. Perubahan ini cepat berlalu. Berlaku dan berlalu. Di era inilah kita yang generasi tua, senior, mau tidak mau mari meneguhkan hati kalau tidak bisa mengikuti perubahan. Sambil kita menyiapkan anak-anak cucu-cucu kita untuk terus hidup dalam hikmat Tuhan di tengah-tengah persaingan ini. Di tengah-tengah perubahan ini, jangan sampai kita tercabut dari akar kita. Akar kita siapa? Kristus yang menjadi pondasi hidup kita. Akar kita Kristus yang akan terus menolong kita ketika hantaman badai apapun. Kita tetap terus bertumbuh. Kita akan tetap terus ada. Kekasih-kekasih Tuhan hidup dalam hikmat atau kebodohan, semua ada di tangan kita. Kita tidak cukup menyiapkan anak-anak cucu-cucu kita dengan pendidikan di sekolah. Tidak. Saat pandemi ini adalah saat di mana kita memulai kembali tatanan dalam keluarga kita. Bagaimana sebagai orang tua kita tetap menempatkan keadilan di tengah-tengah anak-anak kita. Mengajar mereka disiplin, memberi teladan hidup untuk terus berakar kepada Kristus. Kiranya hikmat Tuhan akan menolong kita sebagai orang dewasa. Menyiapkan anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk terus hidup pada zaman mereka. Dengan tetap takut pada Tuhan. Berhikmat, hidup menurut kehendak-Nya. Amin. Kita bersama-sama akan menyampaikan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang terus menunjukkan kasih-Mu kepada kami. Yang mengingatkan kami untuk hidup dalam perubahan zaman yang sedemikian cepat. Dengan tetap berakar pada-Mu ya Kristus. Kami sadar seringkali kami tercabut dan berusaha lepas dari Kristus. Ampuni kami Tuhan. Tolonglah kami agar kami tetap rendah hati
hati, agar kami tetap dapat menggunakan waktu yang singkat ini dalam hikmat dan pertolongan Tuhan. Tolonglah kami untuk terus menghadirkan Roh-Mu agar menuntun hidup kami, sehingga dari dan di dalam hidup kami terpancar kuasa kasih Yesus Kristus. Kami sadar ini tidak mudah, karena itu kami mohon Roh-Mu terus menolong kami. Hikmat-Mu terus menuntun kami sebagai orang dewasa untuk dapat menghadirkan teladan yang baik bagi anak-anak dan cucu kami seturut dengan kehendak Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan dan kebersamaan kami di bumi yang Tuhan tempatkan. Kami mengingat saudara-saudara kami di Afghanistan. Mereka yang ada di dalam tekanan ideologi. Ya Tuhan, damai sejahtera-Mu kiranya ada pada mereka. Dan kekuasaan di sana kiranya tidak melecehkan perempuan dan anak-anak. Tetapi dalam terang hikmat-Mu, ada damai sejahtera dan juga ada ketulusan di dalam pemerintahan di sana maupun di muka bumi ini. Sebagai bangsa ini, bangsa Indonesia, biarlah kami juga terus belajar. Belajar untuk menghargai keperbedaan kami. Dan terus menjadikan Pancasila sebagai dasar kami untuk hidup berbangsa dan bernegara. Jangan biarkan kelompok-kelompok dengan ideologi-ideologi lain menguasai kami. Tetapi biarlah kami menyadari bahwa kesatuan kami dari bangsa ini terdiri dari perbedaan-perbedaan. Kiranya Tuhan menolong gereja-gereja-Mu di Indonesia ini, bahkan juga di seluruh dunia, untuk terus berupaya menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami untuk hidup terbuka seperti Kristus memberikan kasih-Nya kepada seluruh dunia ini. Kami berdoa untuk persekutuan kami di tempat ini. Persekutuan Oikumene Umat Kristen Kelapa Gading. Biarlah kami dapat membangun kebersamaan kami di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Tuhan memberkati para pelayan di tempat ini. Tuhan menolong sekretariat TK Ruth dan kami semua agar dapat bersinergi menghadirkan tanda-tanda kerajaan surga di lingkungan di mana kami berada saat ini. Kami berdoa ya Tuhan, mengucap syukur dengan kekasih-kekasih-Mu yang telah pulih dari isolasi mandiri dan juga kekasih-kekasih-Mu yang bertemu dengan sukacita hari ulang tahun mereka. Tuhan, sempurnakan sukacita mereka yang bertemu dengan hari ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Kami bersama dengan Ibu Dr. Dora Marpaung. Kami bersama dengan Ibu Irma Surbakti, Saudari Marnala Maria Manurung, anak Abraham Ishak Tohata, Ibu Adolfina Uguay, Saudari Anggika Kesia Tobing, Saudara Brian William Alexander Kambong, Ibu Dinar Nelly Rotua Siahaan, Saudari Herta Kartika Widyamurti. Tambahkan mereka dengan berkat-berkat-Mu di usia yang baru, beri mereka kesehatan dan kekuatan dari Allah sendiri. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan saudara-saudara kami yang ada di dalam sakit dan perawatan. Kami berdoa untuk Bapak Theo dan Ibu Teni Latui Hamalo, Bapak Heri Sunardi, Ibu Kesia Sumarni, Bapak Vence Rompas dan Ibu Yuliana Rompas Toar,
Bapak John Siahaya, Bapak Ari Lengkong. Kepadamu kami mohon, kuatkan dan teguhkan mereka dengan kasih dan rahmat-Mu melalui keluarga yang merawat mereka. Tambahkan kesabaran senantiasa. Mendoakan juga keluarga Yelistia Yurian, keluarga Sylvia Purnamasari Tomahu Pitono, keluarga Endang Budiastuti Ratu Uju, keluarga David Arianto Putra Kaparan, keluarga Insinyur Stanley Roy Tamarindang, keluarga Andris Oscar Mantiri Umboh. Kasih-Mu bersama dengan keluarga-keluarga ini. Engkau mengetahui pergumulan apa dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan dengan hikmat-Mu menopang mereka senantiasa. Kami juga mendoakan anak-anak kami dalam pendidikan mereka masing-masing. Cucu-cucu kami dengan cita-cita mereka. Hikmat Tuhan menuntun kami dan menuntun keluarga kami. Kami akan mengakhiri ibadah ini, melanjutkan kehidupan kami dan tanggung jawab kami. Roh dan hikmat-Mu menolong kami Tuhan. Kami terus menyerahkan bangsa dan negara kami yang terus berjuang mengatasi pandemi ini. Kiranya proses vaksinasi terus berjalan dan kebijakan-kebijakan akan diambil oleh pemerintah untuk memulai tatanan yang baru yang harus kami jalani bersama-sama. Pemulihan ekonomi dan sektor-sektor yang lain. Roh-Mu lah yang akan menuntun mereka semua. Kami percaya bahwa Kristus Yesus, Tuhan kami, akan terus mendampingi perjalanan hidup kami, karena Dialah sahabat kami, yang telah mengajar kami untuk berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian, kita berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian ini dan kita menjalani kehidupan kita untuk menjadi saksi Kristus. Hidup dalam hikmat-Nya. Kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita menyanyikan Kidung Keesaan 344. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram, pun di mana
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.